Selamat datang di Codecast Happy Coding and Sharing. Ini adalah video serial yang membahas mengenai seri belajar Angular. Saya punya 3 video lain sebelum ini, yaitu tentang Get Start with Angular sampai dengan integrasi material design di dalam aplikasi Angular. Fokus pada sesi ini kita akan belajar mengenai layouting. Ini adalah video keempat, jadi teman-teman yang belum mengikuti video saya dari 1 sampai 3, silahkan buka channel saya, kemudian cari seri belajar Angular dari part 1 sampai dengan part 3. Dan teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi dan update terbaru dari tutorial-tutorial yang saya buat. Sebelum kita melakukan layouting, yang pertama, pastikan skema navigasi terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa mengacu pada use case diagram atau activity diagram. Kalau kita mengacu atau desain kita menggunakan UML ya. Tapi sebaiknya saya sarankan teman-teman sebelum kita development sebuah sistem, teman-teman buat dulu setidaknya membuat use case diagram dan activity diagram untuk menjadi panduan kita untuk mengerjakan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan coding. Nah, setelah skema navigasi kita sudah selesai dibuat, maka implementasi terhadap Angularnya sebaiknya teman-teman menentukan desain modul di Angular itu nanti akan seperti apa berdasarkan skema navigasi yang sudah teman-teman tentukan. Yang ketiga, membuat sketsa layout. Yang keempat adalah menentukan komponen material design atau komponen UI design yang akan kita pakai itu kira-kira yang mana saja. Kemudian baru implementasi. Nah, aplikasi demo yang akan kita buat kira-kira seperti ini sketsanya. Jadi nanti kita kan punya, sebelum di sesi ketiga kita sudah menentukan desain modul yang kita buat. Nah, kira-kira sketsa untuk login adalah seperti ini. Ya, login, register, dan forgot password kira-kira adalah seperti ini. Jadi kita nanti kira-kira kita membutuhkan card, ya, material card, kita butuh button, kita butuh form field, ya. Kira-kira sudah cukup ya 3 komponen itu. Kemudian untuk admin kira-kira nanti akan kita buat seperti tampilan ini. Jadi nanti kita butuh navbar ya, navigation bar di atas. Kemudian kita nanti akan pakai layoutnya adalah side nav menu, yang di tengah nanti akan ada main content. Jadi nanti kita akan membuat navigation untuk side menu. Jadi nanti kita lebih fokus pada komponen material design untuk side menu. Oke, kita kerjakan satu-satu untuk setiap halaman yang kita punya. Jadi kemarin kita sudah punya beberapa halaman, diantaranya adalah login, register, kemudian ada dashboard, ada home. Kita akan kerjakan satu-satu. Kita kerjakan untuk yang halaman login terlebih dahulu. Kita masuk ke folder authentication, ya, kemudian login. Oke. Di file sebelumnya kita belum punya seperti ini. Jadi kemarin kita hanya memiliki mat card, begitu ya, mat card, belum memiliki layout atau belum kita atur bahwa itu nanti akan di center posisinya di center of the screen gitu ya, misalnya, atau di mana gitu, di belakangnya ada image atau tidak, dan seterusnya kita belum menentukan itu. Nah, sekarang kita harus menentukan itu. Tapi di Angular itu, material design ya khususnya, dia tidak menyediakan secara khusus untuk positioning. Jadi misalnya, saya ingin meletakkan elemen card itu di tengah-tengah screen. Nah, di material design tidak menyediakan khusus seperti itu. Nah, oleh sebab itu, saya punya trik. Kita manfaatkan CSS library yang sudah ada, kita masukkan ke dalam project Angular yang sudah kita punya.
kasus ini saya akan memanfaatkan CSS library yang dimiliki oleh UIKit. Karena menurut saya implementasinya lebih enak. Tapi kalau teman-teman memiliki atau terbiasa dengan framework yang lain, misalnya framework khusus Flex CSS misalnya begitu ya, is okay, tidak masalah. Tapi untuk demonstrasi kali ini saya akan menggunakan CSS UIKit untuk kita ambil permasalahan untuk Flex-nya. Oke. UIKit teman-teman bisa ambil di uikit.com ya, uikit.com di sini. Nanti tinggal di-download library-nya. Biasanya mereka menyediakan CSS dan JavaScript. JavaScript-nya kita tidak perlu. Kita hanya memerlukan CSS-nya. Nah, kemudian setelah download, kita implementasikan di dalam project Angular kita. Caranya adalah dengan menyisipkan CSS tersebut di file styles.css. Kita lihat. Styles.css itu ada di dalam folder src ya. Ada dalam folder src, kemudian ada styles.scss. Oke. Nah, di situ kita panggil uikit.css. Jadi import ya, uikit.css. Ini akan berefek terhadap semua halaman di project Angular kita. Kalau misalnya login.component.scss itu hanya berdampak pada komponen login saja. Tapi kalau kita sisipkan di dalam styles.scss, maka dia akan berdampak secara global di seluruh halaman yang kita buat di Angular. Nah, itu yang pertama. Kemudian teman-teman nanti akan pelajari saja komponen dari UIKit untuk flex, grid, width ya, dan height. Itu akan sangat membantu kita untuk mengatur layout. Saya akan tunjukkan itu. Saya akan tunjukkan gimana gampangnya kita pakai CSS yang sudah dibuat oleh UIKit di dalam project kita. Kita lihat di dalam autentifikasi login. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat. Saya pakai flex middle, flex center, dan height-nya saya ambil viewport. Jadi viewport itu dia akan mengambil selebar tinggi screen yang ada, ya, tinggi screen yang terdeteksi itu akan didefinisikan sebagai height-nya. Kemudian center, middle itu dia akan membuat si material card itu akan berada tepat di tengah-tengah, ya. Jadi nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, filenya nanti akan saya upload di GitHub ya. Jadi nanti teman-teman bisa mendownloadnya dengan gampang. Oke. Sebentar, saya masuk ke login ya. Oke, ini adalah login ya. Dia membuat UK flex center middle tadi itu ya, viewport height. Dia akan membuat card ini tepat berada di tengah-tengah. Oke, sekarang bagian selanjutnya yaitu tentang width. Nah, di bawahnya di sini ya, di mat card ini saya memasukkan kelas untuk width-nya adalah 1/3 M. Jadi artinya adalah 1/3 dari lebar screen. Itu definisi width-nya, atau mat card width-nya nanti akan didefinisikan 1/3 dari lebar screen-nya. At M itu artinya adalah dia akan berlaku atau hanya akan berdampak jika screen-nya adalah middle atau medium. Ukuran screen-nya adalah medium. Nah, oleh sebab itu saya menambahkan ini ya. S ini, kalau screen-nya adalah small, saya pasang setengah dari screen-nya.
gitu ya. Jadi apa namanya? Dampaknya adalah seperti ini. Oke. Sekarang di segmen yang lain ada di sini ada flag center, ada UK margin dan seterusnya. Teman-teman bisa eksplorasi sendiri ya tentang komponen-komponen flex itu tadi di dalam uikit.com. Nanti setelah download GitHub saya, kemudian teman-teman bisa melakukan eksplorasi kenapa bisa begitu ya. Nanti link GitHub-nya akan saya sertakan di deskripsi. Oke. Komponen yang selanjutnya saya memakai Matform Field. Ya, Matform Field ini. Dan juga komponen input. Komponen input. Jadi itu akan menyebabkan ya tampilannya menjadi seperti ini. Oke. Itu permasalahan layout. Hal-hal yang penting saja yang saya jelaskan di sini. Jadi untuk persoalan apa namanya layout ya, persoalan layout sepertinya kita sudah beres ya. Oke, halaman login sudah beres. Sekarang kita masuk ke halaman register. Ada apa di halaman register? Halaman register yang kita desain adalah seperti ini. Ya, halaman register yang kita desain adalah create account ya, ini create account. Ini ada halaman register. Ada name, ada email, ada password, ada retype password dan seterusnya. Ini adalah standar registrasi yang saya pakai atau yang saya gunakan adalah nanti agar dia gampang implementasinya nanti dengan Firebase, karena nanti kita juga saya akan membahas tentang bagaimana caranya implementasi Angular dengan Firebase database-nya ya. Jadi kalau di Firebase untuk membuat autentikasi dia hanya butuh email dan password. Name-nya itu nanti kita akan buat untuk display name-nya. Oke. Langkahnya adalah sama seperti halaman login. Jadi tidak masalah ya, tidak masalah. Nanti pelajari lebih lanjut di link GitHub yang saya berikan. Forgot password juga sama ya. Forgot password juga sama. Langkahnya sama seperti itu. Jadi step ke 1, 2, dan 3 saya anggap itu sudah oke. Sudah final. Oke. Register udah oke. Oh sorry, dashboard. Oke, sekarang ada admin dashboard. Sekarang kita akan langsung bahas di admin dashboard. Nah, di dashboard tampilannya adalah saya baru memasukkan linknya di login. Oke. Kita memanfaatkan toolbar ya untuk di atas. Kemudian kita juga akan memanfaatkan site nav ya, site nav. Jadi dokumentasi yang bisa teman-teman baca adalah di komponen site nav di overview ya. Oke. Saya akan jelaskan dulu tiap bagiannya. Teman-teman buka file yang ada pada admin komponen. Ya. Yang ada di admin komponen.html. Di situ sudah ada ya ng container, ada toolbar ya, toolbar. Kita bahas dulu yang toolbar. Di sini ada menu. Ya, ada menu. Kemudian di sini ada klik. Klik itu kalau di JavaScript itu berarti activity ya, activity untuk menekan tombol. Di sini pakainya di Angular itu pakainya dalam kurung klik gitu ya. Kemudian ini site nav. Site nav toggle ini adalah mengakses site nav tertentu dengan tagar site nav. Ya, dengan tagar site nav. Dia mengakses di bawahnya di sini. Ini ada site nav. Nanti akan
dieksekusi oleh button yang ada di sini. Oke, kemudian ini mat icon, menu, nama iconnya adalah menu. Nama icon, teman-teman, icon yang digunakan di Angular secara default adalah material design icon. Teman-teman bisa akses saja, cari di di Google. Kelihatannya ini ya, di material.io, di resource icon, misalnya kamera, ada macam-macam sebagainya. Keywordnya adalah ini yang ada di keterangan mereka, calendar today dan sebagainya. Teman-teman bisa pakai semua icon yang ada di situ. Oke. Kemudian bagian selanjutnya ada title ini ya, My Angular title-nya. Kemudian di sini ada small admin. Saya memakai UK with expand untuk menjadi spacer. Jadi biar elemen small admin ini dia bergeser mentok ke sebelah kanan. Ya. Hasilnya seperti ini. Di My Angular. Oke, ini ya admin. Jadi nanti teman-teman bisa menambahkan di sini misalnya menambahkan avatar ya. Menambahkan avatar juga bisa ditambahkan di situ. Oke. Bagian toolbar saya kira sudah cukup jelas. Bagian yang lain adalah site nav. Nah, site nav ini memiliki 3 mode. Jadi yang saya pakai ini adalah mode site. Stylenya begini ya, mode site. Oke, dia bergeser, kontennya terdorong, ya terdorong. Kemudian ada lagi style untuk push. Oke, style push. Nah, ini ya. Di style push yang ini, modenya push. Kita lihat mode push itu seperti apa. Ternyata nanti hasilnya seperti ini. Oke. Ya. Perbedaannya adalah di sini ada backdrop hitam ya. Ada backdrop hitam. Itu pakai push. Ada lagi satu, modenya adalah over. Over dia akan menjadi overlay. Nah, ini yang mode over. Oke ya. Jadi nanti kontennya dia akan ketimpa. Oke ya. Ini adalah mode over. Nah, ini implementasinya nanti bisa kondisional ya. Kondisional. Contoh misalnya mode over ini akan diimplementasikan ketika terdeteksi device yang digunakan adalah mobile. Maka kita pakai yang over. Kalau device-nya adalah laptop misalnya, kita pakai yang push atau yang side. Contoh kondisionalnya adalah seperti ini contohnya. Misalnya mode over ini ya. Saya pakai mode gitu ya. Saya buat variabel mode di sini, kemudian di admin.komponennya, admin.komponen di sini saya bikin mode, tipenya adalah string, saya pakai side. Nah, nanti bisa diupdate ya yang ini sesuai dengan keperluan kita. Kita lihat. Oke, ini adalah modenya mode side. Modenya side. Oke. Untuk segmen mat side nav container saya kira sudah mode saya kira sudah cukup jelas. Sekarang position. Position itu ada 2, yaitu start dan end. Start itu adalah sebelah kiri, end itu di sebelah kanan. Coba lihat. Kita edit dengan end, maka yang terjadi adalah side-nya itu nanti berada di sebelah kanan. Ini ya. Jadi nanti kita akan sangat gampang sekali untuk
melakukan pengaturan-pengaturan agar desain layout kita, desain user interface kita menjadi lebih responsif ya. Nanti ada teknik sendiri untuk kita membaca yang akses itu sebenarnya device-nya itu adalah mobile, screen-nya berapa dan seterusnya ya. Nanti ada fasilitas untuk membaca itu sehingga kita bisa membuat desain yang lebih responsif. Oke. Sekarang di bagian yang selanjutnya adalah open. Jadi open ini adalah kita memberikan defaultnya. Jadi kalau misalnya open, bisa juga penulisannya adalah seperti ini. Open, ya. Kemudian kita kasih nilainya adalah true. Artinya defaultnya adalah terbuka. Oke ya, defaultnya adalah terbuka. Saya kembalikan dulu. Posisinya adalah start, open-nya false. Oke. Kita lihat perubahannya. Oke ya, ini open-nya false, dia tidak muncul ya. Kalau kita ganti atau switch ke true, maka dia akan default-nya adalah terbuka. Oke. Berikutnya adalah di sini ada fitur juga fix top gap. Jadi kalau kita ingin topnya itu gap topnya itu terlihat, misalnya ya, anglernya terlihat, maka kita mainkan di sini. Top gap-nya misalnya 0 gitu ya. 0, maka nanti akan tertutup. Nah, navbar-nya akan tertutup dia. Kita lihat. Oke ya, ini navbar-nya tertutup karena gap-nya kita setting 0. Oke, jadi lebih baik kita setting setinggi navbar, toolbar ya, setinggi toolbar. Atau kalau teman-teman punya desain user interface yang lain, teman-teman bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam Mat Site Nav Container untuk membuat layout yang lebih menarik. Oke. Untuk menu, kita bisa memakai fitur atau komponen di material design yang bernama Mat Nav List. Ya. Sebenarnya ini bisa mat list saja, tapi kalau kita menggunakan mat list, maka dia tidak terbaca sebagai alat untuk navigasi. Jadi kalau dia adalah nanti difungsikan sebagai navigasi, maka langkah baiknya menggunakan mat nav list. Tapi kalau nanti list itu akan difungsikan sebagai list data, maka jangan gunakan mat nav list, tapi cukup dengan mat list saja. Oke. Teman-teman bisa buka dokumentasinya di material.angular.io. Di sana akan ada mat nav list. Nah, saya menggunakan list ini untuk navigasi ya, untuk navigasi ke halaman satu ke halaman yang lainnya. Saya sudah membuat ini ya untuk router linknya dia pakai untuk mengarahkan ke halaman yang lain. Jadi hasilnya nanti seperti ini untuk desain yang kita buat. Ini dia sedang di dashboard ya. Kita klik di edit image, maka dia akan masuk ke komponen image. Untuk cara melakukan pengaturan router, saya sudah membahasnya di video ke-2. Jadi teman-teman bisa merujuk ke sana untuk mempelajari bagaimana cara pengaturan router seperti yang saya lakukan ini. Oke. Untuk admin seperti itu. Nah, kemudian masuk ke konten. Oke ya, ke konten. Jadi di dalam konten itu dia adalah di sini ya. Mat Site Nav Content. Jadi saya membuat
stylenya di sini ya, stylenya, backgroundnya sekian dan seterusnya, teman-teman bisa atur sendiri ya. Nah, router outletnya saya masukkan ke dalam mat site nav content, sehingga yang router outlet ini, elemen dashboard, elemen image, elemen lain-lain yang merupakan fitur dari admin kita nanti akan diinjeksikan semuanya di router outlet yang ada di sini. Oke, kira-kira seperti itu ya, layouting di dalam Angular menggunakan komponen-komponen yang dimiliki oleh material design. Saya kira material desainnya sudah oke ya. Kita tinggal implementasi, kita tidak perlu melakukan modifikasi dan seterusnya. Kita tinggal memakai komponen-komponen yang sudah ada. Modifikasi yang dilakukan adalah modifikasi tentang tema. Oke ya, modifikasi tentang tema. Misalnya, kita akan membuat konten toolbar ini ya, colornya misalnya primary. Oke, kita lihat. Oke, ini adalah primary color. Gimana caranya untuk mengubah warna biru itu menjadi warna yang sesuai dengan keinginan kita? Kita bisa melihat dokumentasinya di theming, ya, di komponen, di sini di guide. Di sini ada ini ya, theming your own component. Oke. Jadi teman-teman copy saja ya di style.scss. Nah, ini misalnya saya buat saja di sini. Oke, ini ya. Saya copy. Nah, kita masukkan ke dalam CSS yang global. Masih ingat kan? CSS yang global itu apa? CSS global itu adalah styles.scss. Nah, kita masukkan di sini ya. Oke, import Angular Material Theming. Oke, mat core. Nah, ini primary, accent, dan theme. Ya. Ini semuanya nanti bisa kita atur di sini. Kita coba ya, pakai pengaturan yang default yang diberikan oleh Angular seperti ini. Kita coba hasilnya seperti apa. Primary-nya. Ya, primary-nya. Oh, ternyata primary-nya masih tetap seperti ini. Kita ganti warnanya ya. Kita ganti warnanya menjadi ini jangan mat indigo. Nah, untuk color ini ya, kita bisa ambil di, teman-teman bisa lihat di color palette yang dimiliki oleh material. Color palette Google ya. Material color system ini. Oke, kita coba di color system. Oke. Ini ya, di color system. Ini warna yang dimiliki. Jadi misalnya namanya adalah contoh ya, misalnya saya tail ya, tail saya bikin 600 ya, tail 600 primary-nya, maka teman-teman tinggal gini aja. Cara penulisannya adalah dengan menggunakan begini. Jadi misalnya di library Google Color itu adalah namanya tail, misalnya ini ya, tail, maka kita menuliskan di stylesnya itu adalah dengan mat, ini ya, dengan mat tail. Oke.
Jadi penulisannya adalah penulisannya adalah misalnya Mattel 600, berarti warna yang diambil itu adalah warna yang ini. Ini ya, 600 berarti yang ini. Misalnya kita gelapkan lagi misalnya menjadi 900 ya. Maka kita cek saja di sini, kita kasih nilainya adalah 900. Kita simpan. Ya. Ini sudah Mattel 900 ya, primary-nya. Kita lihat perubahannya seperti apa. Oke, ini ya. Dia lebih gelap dari 600. Ini juga berdampak pada semuanya ya. Button misalnya. Ini buttonnya juga dia berubah menjadi warna yang primary ya. Warna yang primary. Jadi untuk melakukan perubahan-perubahan warna, kita tinggal merubah di salah satu file saja. Temanya semuanya sudah berubah warnanya. Oke, kira-kira seperti itu topik pada bagian keempat mengenai layouting dan theming ya di seri belajar Angular bersama saya Farid Surya. Oke, tetap pantau channel saya karena saya akan tetap berbagi berbagai macam hal tentang Angular. Kita selesaikan seri belajar Angular sampai tuntas, sampai pada integrasi dengan database. Kita akan mengintegrasikan aplikasi Angular kita dengan Firebase dan juga API yang lain. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Tetap di Codecase, happy coding and sharing bersama saya Farid Surya.